Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Selamat berjumpa di Google Classroom. Walaupun dalam situasi pandemi Corona atau COVID-19 saat ini, kita tetap harus semangat belajar. Oke, perkenalkan, nama Ibu Evita Mulyani, mengajarkan bidang studi ilmu pengetahuan alam di SMP Negeri 11 Medan. Nah, kita akan bertemu setiap hari Rabu pada pukul 8 sampai pukul 10. Baiklah, topik yang akan kita bicarakan pertama sekali dalam semester ini atau semester ganjil ini adalah sistem reproduksi manusia. Apa itu sistem reproduksi? Di kelas 7, kamu sebenarnya sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu di antaranya adalah reproduksi. Sekedar Ibu ingatkan bahwa reproduksi itu merupakan proses untuk menghasilkan keturunan pada makhluk hidup. Nah, mengapa setiap makhluk hidup harus melakukan reproduksi? Tujuan daripada reproduksi adalah untuk mempertahankan keberadaan jenisnya, atau agar suatu jenis makhluk hidup tidak mengalami kepunahan. Manusia juga, seperti hewan dan tumbuhan, harus melakukan proses reproduksi. Nah, proses reproduksi diatur oleh sistem reproduksi. Seperti kita ketahui bahwa di dunia ini ada dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Nah, keduanya saling membutuhkan. Kalau pada hewan disebut jantan dan betina. Nah, sekarang kita lihat, dari slide yang Ibu tampilkan, kita akan bicarakan tentang sistem reproduksi laki-laki atau pria. Nah, sistem reproduksi pada laki-laki terdiri dari sepasang testis. Nah, testis dilindungi oleh lapisan luar yang disebut dengan skrotum. Nah, lalu epididymis. Nah, kamu lihat ini. Epididymis ini berupa saluran berkelok-kelok, mengenai fungsinya nanti akan kita bicarakan. Lalu vas deferens. Ini kamu lihat, ini saluran yang menghubungkan testis dengan uretra. Lalu penis. Nah, penis ini dia. Ini. Kemudian kelenjar seks atau kelenjar kelamin yang terdiri dari vesikula seminyalis. Nah, atau seminal vesicle. Kemudian kelenjar prostat. Kita lihat kelenjar prostat. Ini prostat gland. Kemudian kelenjar Cowper's atau Cowper's gland di sini. Nah, perlu kamu ketahui bahwa skrotum maupun penis ini adalah sistem reproduksi pria bagian luar, sedangkan yang lain merupakan sistem reproduksi pria bagian dalam. Oke? Nah, sekarang akan kita bicarakan satu persatu. Yang pertama, testis. Testis merupakan kelenjar kelamin penghasil sperma. Selain daripada sperma, testis juga menghasilkan hormon yang disebut dengan testosteron. Ya, di mana hormon ini berperan dalam tanda-tanda kelamin sekunder pada pria. Telah Ibu sebutkan tadi bahwa testis ini dilindungi oleh lapisan luar yang berupa kulit yang berfungsi untuk melindungi testis. Nah, tadi udah Ibu sebutkan bahwa skrotum ini lapisan pelindung dari testis yang sangat penting untuk menjaga
agar suhu di testis itu tetap hangat agar sperma tidak mengalami kerusakan. Oke. Selanjutnya kita lihat saluran kelamin. Ada yang namanya vas efferentia atau yang disebut dengan vas efferen. Ini fungsinya adalah untuk menampung sperma. Kemudian ada epididymis ini tadi, yaitu saluran berkelok-kelok yang berfungsi untuk mengabsorpsi sperma. Nah, perlu kamu ketahui bahwa epididymis ini berfungsi untuk tempat penyimpanan sperma selama 3 minggu. Nah, pada saat inilah sperma mengalami proses pematangan yang dikenal dengan spermiogenesis. Sedangkan testis ini tadi yang sudah disebutkan, ini tempat pembentukan sperma yang dikenal dengan istilah spermatogenesis. Ingat bahwa ada perbedaan fungsi antara epididymis dengan testis. Ibu ingatkan sekali lagi, epididymis itu tempat proses pematangan sperma atau spermatozoid. Sedangkan testis ini adalah tempat proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Selanjutnya vas deferens. Nah, ini tadi ya, itu saluran penghubung antara epididymis nih ya, dengan uretra. Jadi setelah nanti sperma mengalami proses pematangan, maka dia diangkut oleh vas deferens lalu menuju ke uretra, selanjutnya nanti akan disalurkan keluar. Lalu selanjutnya adalah uretra. Uretra ini merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma. Selain daripada sperma, uretra ini berfungsi juga untuk mengeluarkan urin. Lanjut, kita bicarakan tentang kelenjar tambahan, yaitu yang pertama vesicula seminalis atau vesica seminalis atau kantong semen atau kantong mani. Ini fungsinya adalah ini ya, untuk menghasilkan cairan lendir yang mengandung fruktosa, asam askorbat, dan asam amino. Nah, ketiganya adalah merupakan makanan bagi sperma dan juga melindungi sperma sebelum membuahi ovum. Selanjutnya, kelenjar tambahan adalah kelenjar prostat. Fungsinya adalah, nah kalau di gambar ini dikenal dengan prostate gland. Fungsinya adalah untuk menetralkan sifat asam pada saluran vas efferentia dan cairan pada vagina. Nah, cairan ini nanti membuat sperma mudah bergerak secara aktif pada saluran reproduksi wanita. Selanjutnya adalah kelenjar Cooper atau Cooper's gland. Nih, bisa kamu lihat ya. Fungsinya adalah penghasil cairan pelicin. Lalu, seperti Ibu jelaskan tadi, alat reproduksi pria yang merupakan alat reproduksi bagian luar adalah penis selain daripada skrotum. Nah, ini berfungsi sebagai alat kopulasi. Oke. Ini kamu bisa lihat di dalamnya ada kelenjar penis atau penis glands. Nah, ini fungsinya sebagai alat kopulasi tadi atau untuk memasukkan sperma ke dalam tubuh wanita. Demikianlah alat-alat reproduksi pada laki-laki atau pria. Nah, selanjutnya nanti akan kita bicarakan tentang alat-alat atau sistem reproduksi wanita.